Hai semuanya, saya Elia. Saya izin menanggapi beberapa pernyataan mengenai bahasa roh. Sebelum kita lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu bahasa roh. Bahasa roh merupakan salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum naik dan terangkat ke surga, Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang ke bumi ini, Ia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, melainkan Ia akan memuliakan Aku, memuliakan Yesus Kristus sendiri. Artinya, ketika Roh Kudus itu datang ke dunia ini untuk memuliakan Yesus dan mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, itu menggunakan karunia-karunia Roh Kudus itu sendiri, yaitu dengan apa? Bernubuat, mengajar, bahasa roh, dan lain sebagainya. Jadi, secara esensial, tujuan adanya bahasa roh yang adalah karunia dari Roh Kudus itu adalah untuk memuliakan Yesus dalam tujuan penginjilan. Hal ini dibuktikan pada peristiwa di hari Pentakosta, di mana para murid dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka berkumpul di loteng, dan Roh Kudus itu memberikan mereka karunia berbahasa roh. Sehingga ketika mereka berbahasa roh, orang-orang pendatang dari bangsa lain bisa mendengarkan Injil di dalam bahasa pendatang itu sendiri. Makanya mereka keheranan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Misalnya saya orang Indonesia, saya pergi ke China untuk menginjili dan saya tidak mengerti bahasa China. Tetapi Roh Kudus itu memberikan saya karunia untuk berkata-kata dalam bahasa Cina agar orang-orang di Cina mengerti Injil dari apa yang saya ucapkan itu. Itulah bahasa roh, karena tujuan bahasa roh adalah menginjili. Jadi, kalau narasumber dalam video tersebut mengatakan bahwa bahasa roh itu hanya dimengerti oleh saya dan Tuhan saja, yang lain-lain tidak mengerti, maka itu tentu saja salah. Karena tujuan bahasa roh itu adalah untuk menginjili. Kalau bahasa itu tidak dimengerti, siapa yang akan diinjili? Lagi pula, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 13 menasehati kita agar ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, maka kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan karunia menafsirkan bahasa itu, agar orang-orang yang mendengarkan kita ketika berbahasa roh dapat mengerti dan kemudian dibangun oleh kesaksian kita melalui bahasa roh itu. Loh, bukankah di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan tak seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia? Tentu saja tak seorang pun yang mengerti bahasanya, tetapi tidak berarti tidak bisa ditafsirkan. Makanya Rasul Paulus mengatakan kalau kamu berbahasa roh, kamu harus berdoa agar kamu juga bisa menafsirkannya, agar dirimu sendiri dibangun dan orang lain yang mendengarkannya juga dibangun. Untuk tujuan apa? Penginjilan sesuai dengan visi Roh Kudus itu yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk datang ke bumi ini. Dan Rasul Paulus juga menasihati kita ketika kita berbahasa roh di tengah-tengah jemaat, kita harus tentram dan tertib dan harus bergantian dan harus ada yang menafsirkannya. Jangan salahi aturan itu. Dan yang paling fatal, saya ngejalanin sesuatu untuk bisa mendapatkan bahasa roh. Itu adalah salah. Karena bahasa roh itu tidak bisa dipelajari atau didapatkan dengan cara apapun. Itu adalah kehendak Roh Kudus kepada siapapun Ia mau memberikannya. Jadi jangan coba-coba ajar orang dengan pahammu yang salah. Jadi, apakah kita bisa berbahasa roh? Silahkan berbahasa roh, tapi lakukan dengan tertib, dengan aman, dan paling penting tidak menyandung orang lain. Dan yang paling penting, ikutilah aturan dalam kitab suci. Jangan ikuti egomu demi tren dan juga ikut-ikutan semata, tapi kuduskanlah Allah, kuduskanlah Kristus di dalam apa yang diperintahkan oleh kitab suci. Tuhan memberkati.